Ketika Joaquin El Chapo Guzman akhirnya ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat, banyak yang mengira ini akhir dari kartel Sinaloa. Namun pertanyaan besar itu justru muncul setelah itu. Nama yang mengambil alih dan kenapa setelah El Chapo jatuh kekerasan justru meningkat pesat. Nama Ivan Archibaldo Guzman Salazar mulai sering disebut. Nama El Chapo yang selama bertahun-tahun nyaris tidak terlihat tiba-tiba dikaitkan dengan konflik internal kartel serta perang dikuliakan dan ledakan distribusi fentanyl ke Amerika Serikat. Siapa Ivan Archibaldo sebenarnya dan mengapa banyak pihak menyebutnya sebagai wajah paling berbahaya dari kartel Sinaloa pada saat ini? Échale, mijo. Ivan Archibaldo Guzman Salazar lahir dengan satu identitas yang sejak awal sudah menentukan jalan hidupnya. Ia adalah anak dari Joaquin El Chapo Guzman, nama yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan kartel Sinaloa. Sejak kecil, Ivan tumbuh bukan di lingkungan biasa. Ia besar di dalam lingkaran jantung kartel, di mana bisnis narkoba bukan cerita gelap yang dibisik-bisikan, tapi realitas sehari-hari. Dan orang-orang dengan senjata laras panjang, semua itu sudah menjadi pemandangan normal sejak masa Ivan kanak-kanak. Dari merekalah Ivan belajar satu hal penting sejak dini. Kekuatan tidak selalu ditunjukkan, tapi dijalankan secara senyap. Menariknya, Ivan tumbuh berbeda dibandingkan dengan banyaknya anak-anak dari bos kartel lain. Ia tidak dikenal flamboyan, tidak gemar pamer kekayaan, dan tidak suka berpoya-poya. Beliau jarang muncul di publik, namanya hampir tak terdengar di media selama bertahun-tahun. Namun, justru disitulah letak perbedaannya. Ivan bukan sekedar anak bos kartel yang menikmati warisan kekuasaan sang ayah. Ia dibesarkan dengan pola yang jauh lebih terstruktur. Sejak awal Ivan disiapkan bukan untuk menjadi simbol, melainkan untuk memahami sistem yang lebih tertutup dan terstruktur. Bagi kartel Sinaloa, Ivan Archibaldo bukan cadangan. Ia adalah bagian dari regenerasi yang dirancang sejak dini. Masa muda Ivan Archibaldo berlangsung di satu periode paling menentukan dalam sejarah kartel Sinaloa. Ia tumbuh tepat di masa kejayaan ayahnya, saat dimana nama El Chapo bukan sekedar ditakuti, tapi mendominasi jalur perdagangan narkoba internasional. Di usia ketika kebanyakan orang masih mencari jati diri, Ivan justru sudah berada di ruang-ruang tertutup. Bukan ruang kelas, tapi ruangan strategi. Di sanalah ia belajar langsung bagaimana struktur distribusi narkoba dibangun. Bukan hanya itu, ia juga belajar pelajaran yang jauh lebih kejam tentang loyalitas yang bisa dibeli, tentang kewaspadaan jika pengkhianat datang dari orang terdekat, dan tentang satu prinsip utama dalam dunia kartel: kesalahan jarang diberi kesempatan dua kali. Orang-orang di lingkaran dalam mengenal Ivan sebagai sosok yang disiplin, keras dalam mengambil keputusan, pendiam, tapi selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Ia bukan tipe yang banyak bicara, namun ketika bicara itu biasanya berarti keputusan sudah dibuat dan tidak bisa ditarik kembali. Disinilah kontras antara Ivan dan ayahnya mulai terlihat jelas. El Chapo dikenal nekat, berani mengambil resiko besar, dan sering mengandalkan insting. Sementara Ivan tumbuh menjadi kebalikannya. Ia dingin, berhitung, dan ketika situasi menuntut, ia tak ragu bertindak kejam demi menjaga semuanya tetap terkendali. Ivan mempersiapkan dirinya untuk mempertahankan kerajaan narkoba yang dibangun oleh ayahnya dengan perhitungan yang jauh lebih tenang. Berbeda dengan El Chapo yang selalu ekstrim, justru yang lebih tenang itulah yang lebih berbahaya. Di tahun 2016 menjadi titik yang mengubah segalanya.
Joaquin El Chapo Guzman ditangkap lalu diekstradisi ke Amerika Serikat. Bagi dunia luar, ini terlihat seperti akhir dari satu era. Namun, bagi kartel Sinaloa, ini justru awal dari kekacauan besar. Tanpa sosok El Chapo di lapangan, struktur kekuasaan yang selama ini stabil mulai goyah. Kartel Sinaloa nyaris terbelah, berbagai faksi lama dan baru mulai saling mengukur kekuatan. Masing-masing melihat kekosongan kepemimpinan sebagai peluang. Situasi ini bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap. Dan di tengah kekacauan itulah, nama Ivan Archibaldo mulai muncul ke permukaan. Berbeda dengan banyak tokoh lain yang bergerak terbuka, Ivan memilih jalur yang lebih terkontrol. Ia tidak mengumumkan diri sebagai pemimpin, namun perlahan mengambil alih kendali melalui jaringan yang sudah ia pahami sejak usia muda. Ivan tidak sendirian, ia bergerak bersama saudara-saudaranya, Ovidio Guzman, Jesus Alfredo Guzman, dan Joaquin Guzman Lopez. Keempatnya kemudian dikenal dengan satu nama, Los Capitos. Bukan sekedar label keluarga, nama ini menjadi simbol generasi baru kartel Sinaloa. Generasi yang tumbuh tanpa El Chapo di lapangan, namun membawa warisan kekuasaan yang sama dengan cara yang berbeda. Munculnya Los Capitos menandai perubahan besar dalam wajah kartel Sinaloa. Mereka bukan sekedar melanjutkan warisan lama, melainkan membentuk generasi baru dengan cara kerja yang jauh sangat berbeda. Jika generasi sebelumnya mengandalkan rute tradisional dan jaringan lama seperti kokain, Los Capitos justru menggeser fokus ke narkotika sintetis terutama ke fentanyl. Produksi tidak lagi bergantung pada ladang luas atau musim tertentu. Laboratorium sintetis memungkinkan proses yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih sulit untuk dilacak. Distribusi pun dipercepat, memanfaatkan jaringan yang lebih fleksibel dan agresif. Perubahan ini membawa satu konsekuensi besar. Kartel Sinaloa di bawah naungan Los Capitos jauh lebih brutal. Kekerasan tidak lagi sekedar alat intimidasi, melainkan pesan strategis, cepat, tegas, dan seringkali tanpa kompromi. Di dalam struktur ini, Ivan Archibaldo Guzman Salazar menempati posisi kunci. Sebagai anak tertua El Chapo, ia kerap disebut sebagai otak di balik strategis besar Los Capitos. Pengambilan keputusan utama ketika arah kartel harus ditentukan. Ia mengambil peran penting atas pengambilan keputusan utama ketika arah kartel harus ditentukan. Dalam situasi konflik besar, Ivan tidak hanya memberi perintah dari jauh, ia dikenal turun langsung ke lapangan sebagai pemimpin lapangan, mengendalikan operasi saat bentrok antar faksi atau pada saat tekanan dari aparat meningkat. Sosoknya tetap jarang terlihat di publik, namun dalam kartel pengaruh Ivan terasa jelas. Keputusan-keputusan penting mulai dari ekspansi, aliansi, hingga eksekusi sering bermuara pada satu nama. Los Capitos bukan sekedar generasi penerus. Di bawah kendali Ivan Archibaldo, mereka menjadi wajah baru kartel Sinaloa, lebih cepat, lebih dingin, dan lebih mematikan. Kebangkitan Los Capitos tidak berjalan tanpa perlawanan. Justru sebaliknya, fase ini membuka salah satu periode paling berdarah dalam sejarah kartel Sinaloa. Konflik internal pecah, bukan hanya melawan kartel saingan dari luar, tapi juga melawan faksi lama di dalam tubuh Sinaloa sendiri, termasuk kelompok yang selama ini setia pada sosok berpengaruh bernama Ismael El Mayo Zambada. Culiacan yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai jantung kartel Sinaloa berubah menjadi wilayah penuh ketegangan. Begitu juga Badiraguato, kampung halaman El Chapo, yang tidak lagi sekedar simbol, tapi titik strategis yang diperebutkan. Di jalanan, kekerasan meningkat drastis. Eksekusi terjadi terang-terangan, penjergapan dilakukan siang dan malam. Bagi kartel, ini adalah soal dominasi. Namun bagi warga sipil, ini adalah neraka yang tak mereka pilih. Dan di balik kekacauan ini, perang internal kartel Sinaloa perlahan membentuk peta kekuasaan baru yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir selamanya. Namun, pada tahun 2019, kota Culiacan berubah menjadi panggung yang memperlihatkan kepada dunia seberapa besar kekuatan Los Capitos sebenarnya.
Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Kuliah Canazo. Pada hari itu, aparat Meksiko menangkap Ovidio Guzman. Keputusan yang di atas kertas terlihat seperti kemenangan besar bagi negara. Namun, dalam hitungan jam, Kuliah kan lumpuh total. Blokade muncul di berbagai sudut kota, tembakan terdengar di mana-mana. Negara kehilangan kendali dan pada akhirnya satu keputusan pahit diambil. Ovidio dilepaskan. Bagi pemerintah, ini adalah langkah untuk mencegah korban sipil lebih besar. Namun bagi dunia, ini adalah pesan yang jauh lebih keras. Kartel bisa memaksa negara mundur. Dan 4 tahun kemudian, Kuliah kan kembali berguncang pada tahun 2023. Negara tidak mengulangi kesalahannya, meskipun pertempuran berlangsung sengit dan puluhan orang tewas. Namun hasil akhirnya berbeda. Ovidio tidak dilepaskan lagi. Meski begitu, satu fakta tak bisa diabaikan. Dunia kembali menyadari Los Capitos masih sangat kuat. Di balik kekacauan ini, nama Ivan Archibaldo Guzman kembali disebut. Ia diyakini sebagai pengendali operasi balasan ini dan sosok yang mengordinasikan respons senjata dalam skala kota. Ivan tidak muncul di layar, namun pola pergerakan, kecepatan respons, dan skala kekacauan membuat banyak pihak percaya semua ini bukan reaksi spontan. Kuliah Canazo bukan sekedar dua peristiwa. Ia menjadi simbol benturan langsung antara negara dan kartel. Dan dalam simbol itu, Ivan Archibaldo tidak lagi berada di balik bayangan. Namanya kini diperhatikan bukan hanya oleh Meksiko, tapi oleh dunia. Di antara semua tuduhan yang melekat pada Ivan Archibaldo Guzman Salazar, satu nama zat membuat posisinya berubah drastis di mata dunia. Ivan dikaitkan langsung dengan produksi fentanyl dalam skala besar. Bukan lagi operasi kecil atau distribusi terbatas, melainkan sistem industri narkotika sintetis yang berjalan cepat dan efisien. Laboratorium tersebar, produksi berlangsung masif, dan jalur suplai mengalir deras menuju Amerika Serikat. Ribuan kematian akibat overdosis membuat zat ini tidak lagi dipandang sebagai isu kriminal biasa. Di Amerika Serikat, fentanyl dikategorikan sebagai ancaman kesehatan nasional. Dan di titik inilah posisi Ivan berubah. Ia tidak lagi sekedar pemimpin kartel yang menjadi masalah domestik Meksiko. Namanya masuk ke dalam radar serius lembaga penegak hukum AS. DEA mulai memburunya secara aktif. Pemerintah AS menempatkannya sebagai target prioritas. Sejak itu, Ivan Archibaldo Guzman memikul status baru. Bukan hanya musuh negara Meksiko, tetapi musuh lintas batas. Tekanan datang dari dua negara, dua sistem hukum, dan satu kepentingan besar yang sama-sama ingin menghentikan aliran fentanyl. Namun, semakin besar tekanan yang datang, semakin jelas satu hal. Ivan Archibaldo bukan tipe sosok yang mudah dijatuhkan. Dan justru di fase inilah, bayangannya semakin sulit disentuh. Meskipun diburu secara insentif, satu fakta terus berulang, Ivan Archibaldo Guzman Salazar belum pernah berhasil ditangkap. Berkali-kali operasi militer digelar, informasi dikumpulkan selama berbulan-bulan, namun hasilnya hampir selalu sama, Ivan menghilang. Beberapa jam bahkan beberapa menit sebelum penyerbuan dilakukan. Nama Ivan kemudian dikenal sebagai sosok yang sangat paranoid terhadap keamanan. Ia tidak mempercayai satu jalur saja. Ia tidak bergantung pada satu orang dan hampir tidak pernah menggunakan teknologi pribadi yang bisa dilacak. Di dalam kartel, disiplin keamanannya dikenal ekstrim. Sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal. Dan itu menjadi alasan mengapa lingkaran Ivan selalu sempit namun sangat solid. Semakin lama ia tak tertangkap, semakin besar pula legenda yang berkembang. Ivan mulai disebut sebagai hantu Sinaloa, sosok yang selalu ada namun tak pernah terlihat. Sebagian lainnya menyebut pemimpin tanpa wajah, orang yang mengendalikan operasi besar tanpa pernah muncul di garis depan. Dan selama Ivan Archibaldo masih bisa menghilang sebelum peluru pertama dilepaskan, satu hal menjadi sangat jelas, perburuan ini belum mendekati akhirnya. Hingga saat ini, Ivan Archibaldo Guzman masih berstatus buronan.
Namanya terus muncul dalam laporan intelijen, namun sosoknya tak pernah terlihat. Banyak pihak meyakini bahwa Ivan masih memimpin sisa kekuatan Los Capitos, bukan dari satu markas tetap, melainkan dari bayangan bergerak, berpindah, dan mengendalikan operasi tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Setelah penangkapan Ovidio dan tekanan besar dari negara, kartel Sinaloa memang tidak lagi berdiri sebagai satu kesatuan utuh. Mereka terpecah, dipenuhi ketegangan internal, dan kehilangan sebagian kendali wilayah. Namun, kartel ini belum runtuh. Jaringan lama masih ada, rute distribusi masih berjalan, dan kekuatan finansialnya tetap signifikan. Di tengah kondisi ini, Ivan Archipaldo berubah menjadi lebih dari sekedar individu. Ia menjadi simbol generasi kartel yang tidak tumbuh dengan romantisme masa lalu, tidak tertarik pada legenda, dan tidak mencari pengakuan. Sosok generasi yang menjalankan kekuasaan dengan dingin dan menggunakan kekerasan tanpa kompromi dan negosiasi sebagai alat utama bertahan hidup. Selama Ivan masih bebas, kartel Sinaloa mungkin tidak lagi sekuat dulu, namun belum benar-benar kalah. Jika seluruh kisah ini dirangkum dalam satu garis besar, maka Ivan Archibaldo Guzman Salazar adalah bukti nyata dari satu kenyataan pahit, bahwa kartel tidak mati saat bos besarnya ditangkap. Mereka masih hidup dan berevolusi. Penangkapan El Chapo memang mengakhiri satu era, namun kekosongan itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia diisi oleh generasi baru, lebih tenang, lebih berhitung, dan lebih kejam. Kartel memang berubah bentuk, namun tujuannya tetap sama. Selama permintaan masih ada, selama keuntungan masih mengalir, dan selama sistem memungkinkan kekuasaan bergerak di balik bayangan, nama boleh diganti, wajah boleh menghilang, tetapi kartel akan terus menemukan cara untuk hidup. Dan Ivan Archibaldo Guzman Salazar bukan sekedar penerus El Chapo. Ia adalah cerminan masa depan yang gelap. Sebuah fase di mana kekuasaan kriminal tidak lagi butuh simbol. Jika hanya bergerak dingin, sudah cukup mematikan.